Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Wulan Aris Aranti. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan terkait penelitian yang telah saya lakukan, yaitu terkait the impact of workplace violence, low physical activity, and smoking on depression among workers, atau dampak kekerasan di tempat kerja, rendahnya aktivitas fisik, dan merokok terhadap depresi di kalangan pekerja. Di sini saya melakukan penelitian dengan studi meta-analysis. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan terkait dari urgensinya, di mana depresi merupakan salah satu masalah kesehatan mental utama di dunia yang menjadi penyebab utama disabilitas secara global. Lingkungan kerja memiliki peran penting dalam mempengaruhi kesehatan mental pekerja, seperti faktor psikososial, beban kerja yang tinggi, kurangnya dukungan sosial, serta kondisi kerja yang tidak aman. Di sini diidentifikasikan sebagai determinan utama terjadinya penyebab depresi pada kalangan pekerja. Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat bahwa depresi mempengaruhi sekitar 5% populasi dewasa dan merupakan penyebab utama kecacatan kerja dari World Health Organization. Lalu di sini gangguan mental seperti depresi meningkatkan hilangnya sekitar 12 miliar hari kerja setiap tahunnya secara global. Di sini dikutip dari International Labour Organization. Lalu pada kasus kekerasan di tempat kerja atau workplace violence, di sini meningkat rata-rata 5,3% per tahunnya. Di mana ini merupakan eh, peningkatan angka di mana per dekadenya meningkat menjadi 62%. Dan di sini dari depresi mengakibatkan angka kematian pada pekerja yaitu sekitar 8,9% meningkat setiap tahunnya. Teman-teman, di sini juga saya sajikan data di mana dari 1 dari 5 pekerja pernah mengalami kekerasan di tempat kerja selama mereka berkarir, dan aktivitas fisik yang rendah di sini juga berkontribusi pada peningkatan resiko depresi, yaitu di sekitar 20 hingga 30%, serta aktivitas merokok yang sering dilakukan bisa meningkatkan resiko depresi 1,5 hingga 2 kali. Oke, selanjutnya, di sini merupakan metode dan tujuannya. Jadi tujuannya adalah untuk melihat adanya pengaruh antara workplace violence, low physical activity, dan smoking terhadap depresi pada pekerja. Dengan ada di sini komponen PICO-nya, di mana populasinya saya mengambil pada workers, lalu intervensi exposure-nya ada workplace violence, low physical activity, and smoking. Dan komparasinya saya bandingkan dengan worker without exposure, di mana dia tidak mengalami kekerasan pada pekerja, lalu aktivitas fisik yang tinggi, dan tidak merokok. Dan outcome-nya berupa depresi. Di sini, ketika saya melakukan penelitian meta-analisis, yang pertama adalah terkait database. Saya menggunakan sumber data, yaitu ada PubMed, lalu ada Scopus, Web of Science, dan Science Direct, di mana strategi pencariannya dengan keyword seperti workplace violence, physical activity, smoking, depression, dan workers. Lalu di sini ada kriteria inklusinya, di mana eh, yang pertama adalah dia melaporkan terkait faktor dari depresinya. Lalu penelitiannya juga berfokus dengan sampel workers atau pekerja, lalu full text available dan open access, lalu English language, dan publish di sekitar 15 tahun terakhir dari range 2010 hingga 2025. Sementara eksklusinya di sini adalah data yang incomplete atau tidak tersaji dengan merata, lalu non-peer review articles, non-worker population, dan lebih dari rentan waktu 15 tahun. Lalu studi desain di sini ada cross-sectional, cohort, dan case control. Tapi dari artikel yang saya telaah di sini saya hanya melakukan artikel pada cross-sectional dengan total studi sebanyak 13 artikel dengan saya pilih menggunakan Prisma, dan saya lakukan critical appraisal dengan Jonah Brings Institute Critical Appraisal. Jadi di situ merupakan checklist untuk analytical cross-sectional study dengan sampel size dari 13 studi itu ada 56.388 sampel orang pekerja. Lalu saya analisis dengan meta-analisis menggunakan fixed effect model dan menggunakan effect size berupa adjust odds ratio atau AOR
dengan 90% confidence interval atau CI, dan juga heterogenitas saya nilai dengan I-square. Jadi I-square di sini adalah untuk mengetahui tingkat variasi dari antar studi, dan publikasi biasnya saya menggunakan forest plot dan funnel plot atau eager test. Nah, ini merupakan dari penampakan atau tampilan dari GBI atau Joanna Briggs Institute Critical Appraisal. Di sini merupakan isinya checklist-checklist, dan di sisi sampingnya ini adalah Prisma Flow. Jadi proses seleksi studi saya lakukan dengan Prisma. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis yang meliputi identifikasi, screening, penilaian kelayakan, dan inklusi. Nah, di sini pada tahap identifikasi saya memperoleh 450 artikel yang terdiri dari 420 artikel dari basis data elektronik dan 30 artikel dari sumber data yang lain. Nah, setelah dilakukan penemuan tersebut, saya menghapus duplikasi sebanyak 70 artikel dan tersisa 380 artikel untuk masuk ke tahap screening. Pada tahap screening dilakukan penilaian berdasarkan judul dan abstrak terhadap 380 artikel, di mana di 290 artikel dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria inklusi. Selanjutnya, 90 artikel dipilih untuk proses pencarian full text. Tapi dari 90 tersebut 5 tidak ditemukan. Sehingga ada 85 artikel yang selanjutnya masuk ke tahap eligibilitas. Pada tahap terakhir, eligibility, dilakukan evaluasi terhadap full text paper. Sebanyak 77 artikel dikeluarkan dengan berbagai alasan atau diekskludkan karena berbagai alasan. Yang pertama, ketidakseimbangan outcome, yaitu 30 artikel. Data yang tidak lengkap adalah 20 artikel. Populasi penelitian yang bukan pada pekerja sejumlah 15, serta yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebanyak 12. Jadi, total yang dikeluarkan adalah 77 artikel, sehingga hasil akhir didapati 13 artikel untuk masuk proses analisis akhir. Penilaian kualitas di sini menggunakan instrumen Joanna Briggs Institute, yaitu GBI Critical Appraisal, di mana instrumen ini mencangkup beberapa aspek penilaian, antara lain seperti kejelasan kriteria, lalu outcome, inklusi, subjek, dan lain sebagainya. Dari ke-13 artikel ini tersebar dari berbagai macam negara seperti ada Hong Kong, Brazil, Ethiopia, Lebanon, France, South Africa, China, dan Thailand. Ini adalah result dari hasil critical appraisal dengan GBI critical appraisal. Jadi di sini setiap studi secara mandiri dinilai dengan menggunakan GBI dengan ada 3 kategori penilaian, ada yes, no, dan terakhir adalah unclear atau not applicable. Dari hasil penilaian menunjukkan bahwa mayoritas studi di sini mendapati skor yang baik, yaitu di range 7 sampai 8. Jadi hasil penilaian menunjukkan bahwa sebagian besar studi diinklusikan memiliki kualitas metodologikal yang sangat baik. Secara keseluruhan, skor penilaian kualitas berkisar antara 5 hingga 8 dari total 8 poin. Jadi ada 5 sampai 8 yes pada setiap studi artikel yang saya telah. Di sini mayoritas 7 hingga 8 yang menunjukkan kualitas metodologis yang tinggi. Meskipun terdapat variasi kecil dalam aspek pengendalian co-founding factor, seluruh studi tetap dianggap layak untuk memasuki tahap analisis karena telah memenuhi sebagian besar kriteria kualitas yang ditetapkan. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil akhir dari meta-analisis yang saya lakukan. Jadi saya melakukan analisis dengan aplikasi Revman atau Review Manager. Di sini ada 2 jenis diagram. Yang pertama adalah forest plot dan yang kedua adalah eager test. Pada forest plot di sini rekan-rekan bisa melihat ada 3 forest plot dan ada 3 eager test. Jadi kita bahas dulu yang pertama, yaitu terkait variabel workplace violence di sini. Jadi di sini pada pekerja dengan experience atau pengalaman workplace violence memiliki resiko depresi sebanyak 1,67 kali dibanding dengan pekerja yang tanpa mengalami workplace violence, dan hasil tersebut signifikan secara statistik, di mana adjust out ratio atau AOR-nya dia 1,67 dengan CI 90% antara 1,41 hingga 1,97 dengan P kurang dari 0,00001.
Lalu di bawahnya ini adalah Eager test menunjukkan bahwa sebagian besar studi berada dalam area segitiga atau corong dengan distribusi relatif simetris di bagian atas. Di sini menandakan konsistensi pada studi dengan sampel yang besar. Jadi namun terdapat beberapa studi kecil yang menyimpang, seperti contohnya di sini ada satu bulatan yang di area luar corong. Di sini menunjukkan adanya indikasi memungkinkan publikasi bias atau heterogenitas pada artikelnya. Nah, lalu yang kedua di sini variabel terkait physical activity. Nah, di sini jadi pada pekerja dengan pengalaman low physical activity memiliki resiko depresi sebanyak 0,99 kali dibandingkan dengan pekerja yang high physical activity. Tapi di sini hasilnya tidak signifikan secara statistik, di mana AOR-nya dia 0,99 dengan CI 95% dari 0,93 hingga 1,5 dengan P yang tidak signifikan yaitu 0,71. Di sini Eager test juga menunjukkan terlihat ada sedikit simetris. Sebagian besar titik studi berada di dalam batas segitiga atau corong dan terdistribusi di sekitar garis tengah. Ini menunjukkan adanya hasil yang konsisten. Jadi dengan demikian tidak tampak adanya indikasi kuat dari publikasi bias terkait variabel ini. Dan terakhir ini adalah pada variabel smoker, active smoker atau perokok aktif, di mana pada pekerja perokok aktif memiliki resiko sebanyak 1,64 kali dibandingkan dengan pekerja yang tidak merokok atau non-smoker. Dan hasil ini signifikan secara statistika, di mana AOR-nya dia 1,64 dengan CI 95% dan dari 1,33 hingga 2,02. Didapati P kurang dari 0,00001 dan Eager test di sini menunjukkan bahwa sebagian besar studi berada di dalam batas corong di dalam area segitiga. Namun distribusinya agak asimetris atau tidak terlalu merata. Jadi beberapa titik terlihat menyimpang ke sisi kanan dan kiri, terutama di bagian bawah. Ini menandakan adanya kemungkinan adanya heterogenitas antara studi. Jadi hal ini juga mengindikasikan adanya potensi publikasi bias meskipun tidak terlalu kuat. Nah, di sini, jadi tadi ada 3 variabel yang saya telaah di dalam 13 artikel. Didapati kesimpulan bahwa dari ketiga variabel, yang pertama ada workplace violence, yang kedua ada physical activity, dan yang ketiga ada active smoker. Dari 3 ini, ada satu yang tidak relevan, yaitu tidak signifikan terkait physical activity. Sementara 2 variabel, yaitu tentang workplace violence and active smoker di sini signifikan. Jadi kesimpulannya dari ketiga variabel, didapati 2 variabel, yang pertama workplace violence dan smoking atau perokok aktif, ini signifikan berhubungan dengan meningkatnya resiko depresi pada pekerja. Sementara physical activity atau aktivitas fisik olahraga yang sifatnya rendah di sini tidak signifikan berhubungan dengan adanya depresi pada pekerja. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk teman-teman, rekan-rekan yang ingin menanyakan terkait hasil yang saya sampaikan, bisa kita diskusikan di kolom komentar atau sesi diskusi selanjutnya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.